Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Mukmin Podcast hadir kembali untuk Anda dan Chandra kedatangan tamu istimewa di sini, yaitu dari Jaksel. Keren kan? Ini kan kita berada di Jakarta Utara ya. Kemudian tiba-tiba datang dari Jaksel. Itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Dan siapakah beliau narasumber kita, yaitu dari Sekolah Bakti Mulia 400, ada Bapak Rusdi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. boleh maju lagi ya kali ya? Siap. Oke. Terima kasih. Bapak apa kabar nih Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau ini kan di Jakarta Utara cuaca agak sedikit panas nih Pak ya? Iya. Kalau di Jaksel bagaimana cuaca Pak? Alhamdulillah sama Pak. Kalau Sama ya? cuaca kayaknya sama semuanya ya. Cukup Ini- panas juga ini. Oh gitu. Ini kan kalau Jaksel banyak pohon kan lah ya? Iya. Ada Ragunan ya? Iya. Eh, yang rumahnya Gus Dur itu siapa? Oh, ke belakang sana apa ya? Aduh, saya lupa namanya itu. Oh gitu. Iya, iya. Pokoknya iya. itu lah kebagusan. Kebagusan, dan betul. lain-lain lah, Ciganjur pokoknya ya. gitu. Ciganjur Jakarta ya. Betul. Masih adem lah ya. Masih benar banyak ya. pohon. Oke, kemudian satu babakan itu masih Jaksel ya? Masih Pak. Masih, Oh, gitu. masih. Satu bagian masih jaksa perbatasan dengan kota Depok. Baik, teman-teman. Nanti Cara juga mau tanya, ini Jakselnya di sebelah mana sih? Oke, Karena memang siap. beliau katanya di tengah-tengah Jakarta juga ya, Pak ya? Kurang lebih. Oke. Baik, Pak, mohon dijelaskan dikit lah ya untuk sejarah awal berdirinya BM 400 ini, Pak. Baik, jadi Bakti Mulia 400 Boarding School ini sekarang menginjak di tahun kedua. Oke. Tapi kalau kita runut ke belakang, sejarah Bakti Mulia 400 ini sekarang di tahun ini sudah berusia 40 tahun. Jadi Bakti Mulia 400 ini terdiri dari dua yayasan, Pondok Ya. Mulia dan Ikatan Keluarga Batalion 400. Kadang orang tua bertanya Pak Chandra, Oke. Sir, 400 itu apa? Aha. Karena kayaknya nggak umum gitu loh ya. Ada nama sekolah Bakti Mulia 400. Ya. 3 digit angka. Ternyata pas ini adalah dari keluarga mantan pejuang, tentara peta, Batalion 400, Brigade ke-17 dari Cirebon. Beda lagi dengan Bekasi nih, Pak. Kenapa, Kan Pak? di Bekasi itu ada Kampung 2 namanya. Oh gitu ya? Setelah Kampung 2 nggak ada Kampung 3. Kamu juga ada. Ada Kampung 200. Ini beda ya? Gitu ya? 400 itu dari mana tadi? Jadi Ikatan Keluarga Batalion 400 Tentara Oke. Peta, Tentara Pelajar, Iya, iya. yang berasal dari Cirebon. Gitu. Wah, keren Dan banget bekerjasama dengan Yayasan Pondok Mulia sebagai yayasan yang mengembangkan real estate Pondok Indah, Masjid Biru yang ada di Pondok Indah, Oke. itu satu yayasan. Kalau untuk lokasinya sendiri di dekat apa sih, Pak? Nah, kalau lokasi kita ini untuk sekolah TK, SD ini berada di kawasan Pondok Indah, tepatnya di Jalan Kartika Utama. Kalau yang SMP dan SMA ini berada di Jalan Pondok Pinang. Itu posisinya setelah exit tol Pondok Pinang. Iya. Jadi kalau dari arah Fatmawati lurus lampu merah ketemu Carrefour. Sekarang sih namanya Transmart ya. Iya. Lewat dikit, nah barulah ketemu Bakti Mulia 400 SMP dan SMA. Wow, mantap banget teman-teman. Dan untuk marketing office-nya ya, teman-teman ya, itu ada di Jalan R.A. Kartini, Betul. Pondok Pinang, Betul. Jakarta Selatan, teman-teman. Betul sekali. Oke. Siap. Nah, kemudian ya, Pak, di Bakti Mulia 400 itu kan Iya. sebuah sekolah dengan tagline-nya itu adalah religius, nasionalis, respectful, kemudian kompeten dan juga kolaboratif. Boleh dijelaskan nggak, Pak? Jadi kalau untuk religius kita sekolah berdasarkan Islam, Oke. ya kan. Makanya inilah cikal bakalnya berdirinya boarding school. Jadi kita ingin mengembangkan sayap kita yang Iya. tadinya kita hanya punya sekolah reguler saja, di mana reguler ini ya artinya walaupun berdasarkan Islam tapi kita tidak menutup non Muslim buat masuk. Oke. Nah akhirnya kita mengkhususkan boarding school ini untuk yang Muslim.
Oh, gitu. Begitu. Untuk yang religius ya. Itu religius. Kalau untuk yang nasionalis ini oke, kita nasionalis. lebih ke apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Lebih menguatkan diri ke hal-hal yang kita harus bisa membangun negara ini berasal dari anak-anak yang kita didik. Ada lagu Indonesia Raya nggak? Wah, tiap pagi atau gimana itu biasanya? Setiap pagi kita selalu ada morning ceremony, ada wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh guru-guru kepada siswanya. Ada upacara hari Senin juga? Senin ada, Pak. Oh, gitu. Itu ada, karena itu nasionalisnya. Berarti ada Paskibra juga ya? Ada. Alhamdulillah setiap tahun kita selalu mengirimkan putra-putri terbaik untuk Paskibra di tingkat Provinsi DKI. Wow, keren sekali teman-teman. Jadi ini sekolah bukan main dan bukan main-main ya. Ya 400 ini ya. Iya, Jadi iya, kan ada kerjasama juga dengan DKI. Dalam hal ini terkait dengan upacara tadi. Kalau untuk ini enggak, jadi kan kalau di Jakarta ini kan untuk pemilihan anggota Paskibra ini kan selalu ada seleksi. Oh iya. Dan kita selalu mengirimkan putra-putri terbaik kita untuk mengikuti seleksi tersebut. Dan alhamdulillah minimal satu siswa itu selalu Masuk ya? masuk. Alhamdulillah ya, subhanallah. Oke. Gitu. Kemudian kalau untuk respectfulnya maksudnya apa nih Pak? Respectful itu kita ngajarin kepada anak-anak, kepada anak-anak semua, baik penjenjang TK sampai dengan SMA, itu untuk selalu hormat kepada orang tua, kepada sesama, yang teman-teman sebaya, ke guru-guru juga. Berarti lebih kepada adab ya? Lebih kepada adab. Karena adab kan lebih tinggi Pak ya, daripada ilmu ya. Betul gitu loh. Jadi percuma kita berilmu kalau tidak beradab. Kalau dari sisi kompetennya Pak? Kita ingin menghasilkan siswa-siswi tamatan dari Bakti Mulia 400 yang memiliki kompetensi yang bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Subhanallah. Jadi luar biasa teman-teman ya. Ini salah satu bisa dikatakan skala unggulan ya, yang outputnya itu berani bersaing dengan teman-teman yang lain di Indonesia. Insya Allah. Kalau kolaboratifnya gimana? Kita tidak, artinya gini, kolaboratif ini kita bisa berkolaborasi dengan siapapun. Kita tidak menutup kemungkinan dari siapapun untuk belajar dengan kita. Seperti nanti ada kunjungan dari sekolah luar yang ingin tahu tentang Bakti Mulia 400 seperti apa sih. Nah, di situ kita membuka diri. Jadi kita tidak menutup diri. Kita selalu open. Siapa yang mau belajar sama kita, ayo. Begitu Pak. Nah, kan sebuah sekolah kan pasti punya keunggulan Mbak ya. Nah, keunggulan dari Bakti Mulia 400 dibanding sekolah lain apa nih Pak? Baik, untuk sekolah boardingnya saja ya. Kalau kebetulan saya ini sebagai PIC boarding school, kita di boarding school BI 400 ini masa pendidikannya lebih cepat Pak. 2 tahun pendidikan dengan layanan program SKS dan memberikan layanan ini anak-anak penyampaian untuk di kelas ini kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak lagi yang namanya bilingual. Jadi bilingual kita tinggalkan, kita langsung mendeliver anak-anak ini untuk bisa berbahasa Inggris secara maksimal. Makanya di Bakti Mulia 400 untuk siswa boarding yang SKS ini digabung dengan siswa-siswi yang Cambridge. Sehingga kita ada satu gedung kita sebutnya sebagai international building di mana anak-anak Cambridge dan anak-anak SKS di situ bergabung semuanya. Sehingga kemampuan dia berbahasa yang tadinya mungkin enggan untuk speak up berbahasa Inggris dan sebagainya, mereka mau. Keren sekali nih. Begitu. Oke, nah kan di sekolah kita kan juga ada beberapa siswa nih yang suka dengan bahasa Inggris. Betul. Kan dulu awalnya katanya ketika saya tanya, Dek, kamu kenapa sih bisa berbahasa Inggris? Dulu waktu kecil dikasih kartun sama orang tuanya itu kartun-kartun berbahasa Inggris. Oh gitu ya. Dan mereka berani podcast memakai bahasa Inggris beberapa waktu lalu. Wah keren Pak. Iya, jadi bahkan kemarin ketika kita piknik atau studi wisata ke Monas, mereka berani berbicara dengan orang asing. Wah itu suatu kemajuan Pak. Iya, berarti ini cocok ya. Mereka cocok sangat BM400 ya. Betul Pak. Karena di international building ini mau nggak mau mereka harus berbahasa Inggris. Karena hampir semua siswa pada saat lagi istirahat atau berkomunikasi dengan temannya itu menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Jadi mau nggak mau setelah mereka ada di situ ya mereka terpaksa harus bicara gitu. Ya kan? Kalau mereka nggak bicara itu gimana gitu kesannya gitu. Tapi kalau misalnya nih ada anak ya bahasa Inggrisnya belum lancar banget ya. Nanti di sana ada
kayak semacam pembelajaran terkait dengan cara percaya diri untuk berani berbicara bahasa Inggris, ada motivasi-motivasi gitu. Nah, itulah kenapa di kita ada yang namanya interpersonal skill. Oke. Jadi di asrama ini kita memberikan motivasi kepada siswa untuk berani berbicara. Jadi yang tadinya mereka enggan, setelah kita motivasi dan kita coba, akhirnya mereka mau. Dan kita lakukan itu tidak hanya di sekolah. Kebiasaan mereka berbahasa Inggris pun kita lakukan, kita wajibkan di asrama. Jadi ada hari-hari di mana mereka wajib berbahasa Inggris. Apabila tidak berbahasa Inggris, tidak dilayani. Walaupun ketika mereka sedang bercanda pakai bahasa Inggris. Yes, of course. Jadi kalau di hari itu tidak bahasa Inggris, berarti no service. Gitu. Oh, sebenarnya penting nggak bisa makan. Nggak bisa, no service. No service. Ya baik teman-teman, Anda mau lebih tahu terkait dengan Sekolah Bakti Mulia 400 boarding school. Jadi ini keren banget teman-teman, yaitu terletak di jantung kota Jakarta dengan kemudahan akses ke fasilitas masyarakat kota. Kemudian sekolah berstandar internasional dengan menerapkan kurikulum internasional dan nasional. Yang ketiga, menerapkan smart school ecosystem. Kemudian yang keempat, penerapan Islamic Daily Life Activity. Yang kelima adalah asrama terletak di komplek perumahan Pondok Indah dengan lingkungan yang asri, aman, nyaman, dan terasa lebih home. Kemudian dikelola oleh pendidik berpengalaman dalam mengelola pembelajaran di boarding school. Kemudian menerapkan konsep pendidikan berbasis digital dengan aplikasi Learning Management System. Oke deh, teman-teman, ini Chandra wajib tahu atau harus tahu nih terkait dengan fasilitasnya apa saja tadi. Baik. Ini yang mau apa dulu ya? Fasilitas yang mana dulu nih? Kalau fasilitas di sekolah seperti standar ya, sudah pasti kebutuhan siswa untuk laboratorium, untuk pendidikan itu semua terpenuhi. Baik itu lab komputer, lab fisika, biologi, kimia sudah ada. Untuk mereka olahraga, itu semua ada juga. Untuk kebutuhan mereka bermain basket, kita ada 2 lapangan. Futsal juga ada. Untuk kegiatan bela diri, kita juga siap. Lalu untuk yang suka science, ya kebetulan di SMP B400 ini anak-anaknya lebih suka kalau science, Pak. Lebih suka science, sehingga untuk kegiatan science ini ada guru pembimbing yang sangat sangat kredibel sekali, yang membawa anak-anak selalu menjuarai lomba di tingkat-tingkat nasional dan internasional. Bukan ecek-ecek ya. Insya Allah. Teman-teman ya, luar biasa nih teman-teman ya. Kemudian Kak, kolam renangnya itu ada di mana? Untuk boarding school sendiri, ini kita terletak di Pondok Indah. Jadi tadi saya bilang, kita tidak terintegrasi, sehingga ada mobil yang mengantar anak-anak pulang pergi ke asrama dan sekolah. Biasa sekolah khusus? Ada sekolah khusus yang dikhususkan buat anak boarding. Ini untuk asrama sendiri, kamarnya kita konsep seperti di rumah sendiri mereka lah. Mereka sangat nyaman. Satu kamar ada berapa orang? Satu kamar itu bisa berlima. Satu berlima, masing-masing anak mendapatkan satu lemari. Satu lemari, kamar mandinya sudah terintegrasi di kamar mereka masing-masing. Jadi mereka tidak perlu lagi keluar mencari kamar mandi lagi, enggak. Kamar mandi sudah ada di situ, jadi bangun tidur, sudah dibangunkan oleh guru asrama, oleh muadibnya, mereka tinggal mandi. Ya kan? Lalu berikutnya, akses internet 24 jam untuk kebutuhan mereka belajar, ya. Lalu kecukupan gizi, kita sudah siapkan chef yang memasak buat makan pagi mereka, makan siang mereka, makan malam mereka, sudah ada semuanya. Itu semua sudah tersedia. Untuk menyuci pakaian, kita juga siapkan orang khusus yang untuk mencuci pakaian mereka, melondri pakaian mereka, dan yang pasti untuk pakaian dalam mereka wajib cuci sendiri. Gitu. Jadi ternyata teman-teman ya, tidak hanya memanjakan siswa, tapi dari BM400 sendiri mengajarkan bagaimana privasi segala macam itu diajarkan juga. Betul sekali. Nah kemudian di sana kan ada kantin juga, Pak ya? Boleh diceritakan sedikit nggak gimana kantinnya? Baik. Kita ada 2 gedung. Kita ada 2 gedung di mana masing-masing ada kantin. Kantin ini boleh nggak digunakan oleh siswa yang lain? Boleh. Boleh. Jadi kalau satu kantin kan mungkin dengan jumlah siswa yang banyak, ini antrinya panjang ini, ya kan? Jadi siswa yang ada di International Building ini boleh nggak ke kantin yang ada di gedung sebelah? Boleh. Jadi di gedung SMA, gedung SMP ini ada kantin yang bisa diakses oleh siapapun. Baik. Kalau oleh siswa perpustakaan aman, Pak ya? Perpustakaan aman. Masing-masing kita ada perpustakaan yang bisa digunakan oleh semua siswa.
kembali kita kasih tahu atau mungkin kami informasikan kepada Anda ya terkait BM400 ya. Nah, di auditoriumnya itu fasilitasnya bagaimana Pak? Untuk sound-nya atau mungkin tampilan layarnya bagaimana? Oke, untuk di auditorium kita ada 2 layar yang bisa disaksikan ya. Jadi buat buat tamu yang ada di posisi belakang itu bisa melihat dengan jelas pembicara yang ada di depan. Baik. Pada saat kegiatan seminar, pada kegiatan wisuda dan lain sebagainya. Untuk sound system itu sudah terintegrasi semuanya. Baik, oke deh. Nah kemudian ya Chandra juga harus tahu juga nih teman-teman ya terkait dengan kan ada sebuah ruangan ya atau mungkin kayak common room itu apa ya? Oke, common room ini di asrama ini digunakan untuk kegiatan kajian, untuk belajar siswa, untuk ibadah. Jadi di kamar siswa ini kami tidak menyiapkan meja belajar. Kenapa? Kan mereka menggunakan laptop, ya kan? Mereka menggunakan iPad. Jadi kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, jangan sampai itu anak membuka hal-hal yang tidak baik lah, kira-kira seperti itu. Jadi mereka semua kita bawa di satu lokasi di common room tersebut. Mereka belajar di situ, mereka mengakses apapun di bawah pengawasan guru asramanya. Begitu. Jadi insya Allah aman. Jadi semua kegiatan di asrama itu dipastikan semua dalam pengawasan guru asrama. Oke. Baik teman-teman ya, sepertinya tadinya kita pengen banget ya untuk berbicara panjang lebar ya teman-teman ya. Hanya saja ini waktunya udah mau duhur Pak ya. Siap. Jadi semoga kapan-kapan kita bisa ketemu lagi Pak ya. Semoga Chandra dan juga teman-teman bisa hadir tuh ke BM400 ya. Siap. Oke. Oh ya, saya mau sampaikan ya. Boleh. Insya Allah kami di tanggal 28 Oktober ini akan mengadakan kegiatan open house. Jadi buat orang tua yang ingin membawa anaknya, ingin melihat sekolah BM400 Boarding School, bisa hadir di tanggal 28 Oktober. Jam 8 pagi, nanti kita akan ada pemaparan tentang sekolah secara terperinci yang akan disampaikan oleh prinsipal. Dan kita akan ada tur sekolah dan juga akan ada tur asrama. Subhanallah, teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib hadir ya untuk atau orang tua murid wajib hadir ke sana ya, agar tidak penasaran bagaimana, apa, di mana, bahkan mungkin SPP-nya berapa, dan nanti uang pangkalnya berapa. Nanti teman-teman langsung aja hadir ke sana. Teman-teman, saya Chandra. Saya dengan Rusdi Faiza. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.